Ntar. Terima kasih. Nunggu bisa. Namanya siapa? Masito. Oke. Yang ini namanya Jaki. Apa hubungannya? Oh ada gituan. Udah. Operasinya. Soalnya saya susah harus ngomong sama yang keyboard panggil banyak. Iya. Sudah pernah ngomongin sambil makan mikrofon? Belum pernah kan? Ya udah saya juga belum pernah pusing. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya punya waktu sekitar seberapa menit ini? Sejamnya. Badan sudah. Oke, kita akan kasih lihat gimana caranya morning pakai AI. Cuma sebelumnya, ini semester berapa kita? Sudah pernah belajar morning belum? Pakai nama? Morning pakai nama? Morning? Tahu ini kan? Ini jauh-jauh kan? Terus juga. Oke. So, ini saya kenalin lagi. Kalau dia udah curang, soalnya dia S2 jadi rada-rada aja. Dia kenal dilahin ini. Oke, sip. Oke, buka browser. Coba kita ini ya, pelan-pelan saya kasih lihat teknik-tekniknya. Cuma sebelum itu nanti akan saya kasih lihat gimana caranya anak SD, anak SMP di Republik Indonesia belajar coding. Akibatnya kalau itu anak SD SMP belajar codingnya tidak pakai Java, tidak pakai PHP, tidak pakai HTML. Kalau pakai Java, PHP, HTML, anak SD pingsan semua nanti. Ini udah nyambung? Wah. Ganti wifi abdi deh. Ganti wifi. Oke. Jadi saya mungkin sekitar 1 jaman akan saya coba ngasih lihat mulai dari SD-nya. Terus akhirnya pakai AI kayak gimana? Ceritanya adalah kenal sama Bapak Gibran. Siapa sama Bapak Gibran? Ya bisa ngomong. Nanti kalau ngomong direkam soalnya kan coba. Udah hidup. Oke. Jadi ceritanya Pak Pres, Pak Gibran ini minta ke Dinas supaya coding sama AI diajarin mulai dari anak SD. Jadi lu pada kalah ntar. Nggak masalah. Nah kita harus belajar lebih pintar aja. Jadi akan dari anak SD belajar coding sama AI. Masuk SMP, masuk SMA, ya. Nah nanti saya akan ajarin gimana anak SD belajar itu semua. Nanti pelan-pelan kita lihat gimana caranya coding pakai AI. Oke? Ini udah mulai nyala. Masuk ke terminal dulu deh, terminal dulu. Oke. Oh ada yang satunya lagi bisa sebelahnya. Oke. Silakan ini difoto sana. Difoto. Oke. Ini alamat-alamat penting yang perlu dicatat. Sudah? Sudah? Belum? Saya mau ngasih foto butut Bisa ya teh, kain foto. Saya ceritain itu apa ya yang ada di depan. Itu ada s.id/free/owp-ebooks. Itu kalau diklik masuk ke Google Drive, isinya adalah ada sekitar mungkin 50-60 buku. Kebanyakan AI, terus ada juga buku-buku buat masuk neraka banyak juga. Teknik buat hacking juga ada di situ. Terus juga ada buku-buku buat TNI, teknik perang
sekarang di internet juga ada bukunya. Jadi itu bukunya yang kalau mau masuk surga bacanya buku yang AI, termasuk buku AI buat coding ada di situ, beres ya. Oke. Terus di bawahnya ada open course ITS ACID, LMS Center ID, Ansel Belajar. Itu yang bawahnya itu e-learning gratis. Di situ ada kuliah programming, ada kuliah AI, ada kuliah jaringan, cybersecurity, segala macam, ada free semuanya. Kalau balikan aja, jadi bisa nego gini cara negonya. Jadi itu terjadi kuliahnya kan free, gratis. Misalnya kalau nilai 90, terus sertifikat gratis nih. Nah, itu bilang sama dosen sini, Pak, saya udah dapat nilai 90 di open course ITS misalnya, bisa nggak ditransfer jadi kuliah di UIN? Gitu. Udah pernah ambil kuliah cybersecurity belum? Belum kan? Ada. Kuliah jaringan? Belum. Ada. Kuliah AI? Ada. Semuanya ada. Bisa diambil. Tinggal ngomong ke dosen sini. Bisa nggak ditransfer jadi kredit? Gitu. Jadi kuliahnya lebih cepat. Beres ya? Ini saya buka rahasia dikit. Ini rahasia ada kurang aja. Tapi jangan bilang-bilang. Rahasia aku ngasih tahu semua orang gitu. Jadi ini kampus kita. Jadi bisa bilang sama Pak Ibu sama yang lain. Ini kampusnya kita rada-rada jauh kan biasa. Kampus kita sekarang kerjasama sama sekolah. Ini berapa anak yang dari SMK? SMA semua itu? Dari SMK? Kita kerja sama saya SMK terus, tapi Man juga kebuka sebetulnya kita mengizinkan anak-anak kelas 2 SMK daftar jadi mahasiswa, terus dia bisa di kuliah. Kalau nilainya bagus, ini akibatnya gini ya, kan kalau sekolah kan sampai kelas 3 ya. Ini bayangin waktu kelas 2 dia mulai ikut kuliah, artinya kuliahnya lebih cepat dong. Jadi targetnya kita dari kelas 1 SMA ke SMK sampai jadi sarjana 5 tahun. Tuh. Makanya kita tadi kalau mau cepat itu aja kuliah tadi ya di open course segala macam. Jadi nanti kalau nilai bagus, kalau sertifikatnya bisa buat nego ke sini, bisa nanti langsung jadi kredit gitu aja. Terus ya, oke. Terus saya akan pulang nanti. Kalau ada apa-apa itu ada email saya, @irunet, @ITS, ada Twitter, ada IG, ada ini bisa dipakai. Kalau mau nanya bisa lewat Twitter dan teman-temannya. Kalau mau nanya ya. Nah, kalau berani mati, sebetulnya kalau mau kopi perpustakaan saya bisa kirim harddisk ke saya bisa kopi buku-bukunya juga. Cuman harddisk ada harddisk berapa sekarang? 100 ribuan lah ya. Jadi harddisk 500 giga itu ya 100 ribuan. Harddisk 500 giga saya kopiin semua ilmunya, silahkan dipelajari. Jadi kalau pintar mah gampang sih sebetulnya. Beres ya? Oke. Setelah kita masuk ke ya browser sudah. Kita akan buka tadi URL yang saya sebut tadi ya. Buka tab baru, buka tab itu ulang lagi aja. Tulis s.id/free OWP ebooks. Jadi kalau mau nyoba di komputer masing-masing juga boleh. s.id/free OWP ebooks, enter. Nanti keluarnya Google Drive sih sebetulnya. Ini Google kita kayak gini, dikirim bisa kalau bersuara lagi biar lebih aneh. Dan kelihatan ya Google Drive bentuknya. Kalau belajar coding yang awal buat SD, SMP, SMA
Iya diklik. Oh lama ya? Lama. Wah, gara-gara semua orang udah masuk ke situ. Iya. Diklik 2 kali. Udah. Udah. Kok bisa keluar? Tanya apa orang mah? Tuh. Oh, lagi loading. Coba klik lagi. Nah. Kok lepaskan diri coba. Oh gitu sih udah gitu. Kelihatan bukunya nggak sih di sini? Ini saya hilang bukunya. Ada bukunya. Down. Oh internetnya bagus ya gitu. Reset. Nyaku maha. Ya udah. Saya cek. Ini buku internet banget ya gitu. Iya, wifi sini. Hah? Wifi sini, minta wifi sini. Apa? Minta connect wifi sini. Bisa pinjam wifi sini deh. Hah? Apa? Kenapa? Dari kunci. Yang mana? Nama wifi mana? Yang ini ruang aula. Ruang aula. Yang aula aja ya. Dah ini coba yang aula. Dah, coba kita. Coba masuk. Dah. Oke. Oke itu nih. Bagus ya wifi-nya kenceng nih. Nanti cara melihat kamu saya wifi kenceng tuh. Wifi apa? Gugur. Wifi kenceng. Oke. Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Itu bisa dilihat buku-bukunya. Sekarang saya akan kasih contoh yang anak SD. Anak SD buat belajar programmingnya, jangan SD lah, SD terlalu gampang ya. Kita masuk ke SMP ya. Oke, buka tab baru. Ini bisa dibaca kalau bisa diambil. Gua dikasih ke adik-adiknya. Jadi kalau punya adik yang masih SD, SMP, SMA, SMK, silakan dulu dikasih aja supaya mereka bisa belajar. Oke. Nah, kita buat tab baru. Sekarang ini buat anak SMP ya. Buat anak SMP. Tulis app spasi inventor spasi 2. Enter. Oke. Masuk ke klik ke websitenya app inventor 2. Keluar kayak di layar ya. Kalau udah berhasil masuk. Saya akan ngajarin berapa orang di sini yang sudah pernah bikin aplikasi Android HP? Berapa yang udah pernah bikin aplikasi buat HP? Oh. Ada alur ya. Oji. Oke. Jadi Oji bisa bikin. Sekarang saya pengen dalam waktu 5 menit, 10 menit semuanya bisa bikin ya. Semuanya bisa bikin aplikasi di HP masing-masing ya. Asli gampang. Saya ngajarin ini buat anak umur 8 sampai 11 tahun di Qatar, di Arab. Jadi waktu itu saya diundang ke Arab, udah gitu duta besar Indonesia di Arab ngomong, "Ono ini anak-anak Indonesia yang di Arab bisa nggak diajarin coding?" Saya bilang, "Mau nggak belajar coding buat HP?" Itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Setiap anak bikin 2 aplikasinya. Ya, ini kan umur di atas 11 tahun kan ya? Udah boleh pacaran yang ini kan ya? Yang itu kan nggak boleh. Ini udah boleh pacaran, harusnya bisa bikin ya. Ya. Ini udah masuk kayak gini ya? Klik di situ create apps. Nanti kalau dia minta login aja pakai Google. Ya. Pilih akun, pilih jawabnya yang atas bawah. Pilih akun, kita pakai Google ya, masuknya, ya. Lemot. Oke, nanti habis ini kita akan bikin cepet aja. Aplikasinya gampang banget. Aplikasi yang akan dibikin kira-kira gini.
nanti akan ada, jadi di aplikasi kan ada ada tempat nanti kan text box ya, ada text box, terus ada tombol, jadi kita nanti tulisan di text box. Kalau tombolnya diketik, dipencet, tulisan yang ada di text box akan dirubah jadi suara. Misalnya tulisannya isinya saya lapar, kita ketik dan kita pencet nih tombolnya, nanti dia akan ngomong saya lapar, gitu ya. Oke, ada siapa yang mau tuh? Wah, memang bisa ya, aduh. Apa nggak bisa masuk? Belum pada masuk kan? Gagal. Bisa juga. Itu apa? Bisa juga. Ya aja kalau udah gitu mah aja. Nah udah, I accept. Kalau udah berhasil buat tulisan ke paling bawah, I accept. Ini bawah. Oh ini lebih bagus pada depannya. Tergantung amal ibadah kayaknya. Waduh. Harus masukin dulu. Udah aku itu ntar. Cuma nge-like aja. Udah aku chat nama ininya. Tuh. Udah mulai. Masuk ya. Nah. Oke, sudah keluar ini? Udah. Sekarang kita bikin cepat ya aplikasinya ya. Udah keluar gambar HP? Oke. Jadi ingat, aplikasinya itu sederhana aja. Kita akan bikin text box, kemudian kita akan masukin tombol. Nanti aplikasinya cuma kalau jalan kita tulis kata-kata saya lapar, saya pintar, atau apa segala macam. Nanti pencet tombolnya keluar suara. Oke. Bisa digedein dan kontrol terus. Oke. Perhatiin yang sebelah kiri ya. Perhatian yang kiri turun ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan itu ada kontrol terus lagi. Oke. Di sebelah kiri turun ke bawah pelan-pelan ada menu namanya text box. Kita klik text box, digeret ke dalam aplikasinya. Dan ke atas text boxnya keluar. Oke. Oh belum. Ada new project dulu. Betul. Klik new project. Kalau yang itu kasih nama apa? Percobaan, coba apa? Oke. Ya. Udah. Yang keluar, yang belum keluar, klik create new project. Create new project dulu. Terus masukin judulnya proyeknya apa terserah bebas sampai keluar gambar yang ini. Nah kalau udah keluar gambar ini, sebelah kiri kalau dilihat di bagian bawah ada text box, digeret masukin ke dalam. Wah, kayak ke atas lagi ini. Oh ada tuh, digeret, klik, geret. Nah pinter ini, ya betul, bisa ya. Nah sesudah digeret, itu dibuang dulu tuh yang ekspor button satu, klik di delete di kanan. Oh ini, ya udah delete dulu biar bisa lihat lagi. Ya, kiri ke atas. Dibuang. Kan ayah iya mah. Oh ada. Ayah. Kita udah punya text box ya. Sekarang lihat lagi sebelah kiri bagian atas ada tulisannya button, geret apa di bawahnya text box. Udah? Di buttonnya ada tulisan text for button 1 kan? Oke. Mau dirubah nggak kata-katanya di situ? Mau dirubah jadi naon? Oh, Wisma cantik. Sebenarnya
Geret ke sebelah kanan, kemudian dia kanan kanan ini, itu digeret ke kanan. Oh, gitu ya, lihat susah ya. Tuangin, ada susah itu potong ya, layarnya potong. Kalau di sana itu ada di bawah ada tulisan. Kita. Nah, tuangin, terus. Nah itu ada bawah ada tulisan teks paling bawah. Ada teks, ada tulisan teks forward 1 diganti aja apa aja suka. Udah ya? Udah? Berarti di save aja nanti. Oh udah nggak perlu di save langsung. Harus di save aja. Ya enter. Oh udah. Di enter. Udah? Sarannya gimana udah? Jadi ini cuma ngasih tampilan ke user ke depannya seperti apa. Setelah dari program ya, untuk di program naik ke atas, paling atas yang sebelah kanan dari kanan. Oke. Diam dulu. Bisa ke kanan lagi? Nggak bisa. Itu. Gede. Mah. Gede lagi. Oke. Sekarang lihat sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang warna hijau. Yang paling kanan ada tulisannya blocks, ya kan? Oke. Blocknya diklik. Oke. Sekarang ke kiri lagi. Oke. Ini yang di depan ada bunyi kepala ke bawah. Udah ya? Kita kondisinya ada di blok ini sekarang. Blok ini programming. Sekarang kita ini programmingnya. User harus ketik kata-kata di text box. Nanti, ini belum selesai. Balik. Salah. Balik ke kanan lagi, ada satu yang kurang lupa. Gimana? Lagi. Paling kanan. Ini udah paling kanan. Itu di kelihatan. Nah, kanannya lagi. Balik deh ya, masuk ke desainer lagi. Balik deh ya. Jangan lupa satu soalnya. Kita kan pengennya orang nanti di text box, kalau tombol dipencet, apa yang diketik jadi suara. Gitu ya kan? Nah, untuk jadi suara, kita harus geret satu komponen lagi ke dalam aplikasi. Jangan lupa. Ke kiri lagi, di situ di bawah ada media. Bawah lagi naik atas, itu ada media. Kelihatan media, diklik medianya, ke bawahin itu ada text to speech, text to speech, geret text to speech, masukin ke dalam HP lagi, dan geret, text to speech ada di bawah ada di depan di layar HP-nya ada di bawah, beres ya, udah. Sekarang ke kanan ini masuk ke blok lagi. Kanan blok diklik tadi. Paling kanan blok diklik. Udah? Sekarang logika berpikir dulu ya. Jadi waktu programming kita harus belajar logika berpikir dulu. Dan ini penting. Mau pakai AI, mau nggak pakai AI, tapi logika berpikirnya. Kalau logikanya salah dipakai AI, aplikasi salah. Jadi ada cuma biar cepat doang. Tapi kalau orang yang nggak pintar, programnya jadi salah. Makanya saya masuk sini dulu lagi belum pakai AI dulu. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan bikin program. Programnya sederhana cara berpikirnya. Orang akan ketik. Nanti kalau dipencet, apa yang diketik dikeluarin jadi suara. Itu kan? Sekarang kita lihat di sebelah kiri, bawah. Di bawah ada 3 makhluk tuh, text box, button, sama text to speech. Kita mulai dari tombol dulu ya. Klik tombol, geret ke kanan. Klik tombol. Klik aja kalau udah geret. Klik doang. Lihat di sebelah kanan. Ke atas. Nggak kelihatan. Coba lagi ulang. Di sini susah ya.
keluar macam-macam kan? Lagi ulang. Itu ada tulisan when button 1, bukan ya bahasa Inggris ya. When button 1 klik, do apa? Yang bawahnya when button 1 buat fokus, do apa? Bawahnya lagi when button 1 long klik, do apa? Kira-kira pilih yang mana? When button 1 klik. Oke, yang klik kita ambil. Silakan diambil yang klik. Udah? Udah. Jadi udah siap. Kalau tombol diklik ngerjain apa? Belum dikasih tahu nih ngerjain apanya ya. Yang perlu dikerjain kan gini. Kalau tombol diklik, kita perlu baca tulisan yang ada di text box. Tulisannya dikirim ke text to speech. Oke. Sekarang kita ambil tulisan dulu. Di bawah ada text box. Atas ya, text box, klik. Oke. Nah, di text box ini macam-macam lagi. Oke. Turun ke bawah, stop yang warna hijau yang kita lihat sih sebenarnya sekarang. Oke. Text box kita bisa rubah background colornya. Text box kita bisa rubah font size apa segala macam. Ambil aja salah satu yang warna hijau muda ya. Warna hijau muda ambil. Aktif aja. Geret. Udah? Nomor hijau muda udah diambil? Nah. Di situ kan ada tulisan text box, terus ada tulisannya di kanan. Klik tulisannya di kanan, kita rubah supaya saya pengennya teks yang ada di text box, gitu kan? Cari teksnya, teks. Nah, ganti. Jadi text box teks. Saya nggak peduli masalah font, masalah apa, nggak peduli, saya pengennya teks dari text box, benar ya? Jadi kita udah punya tombol, udah punya text box. Kita mau bikin supaya kalau tombol dipencet, suara yang ada di tulisan yang ada di text box dikirim jadi text to speech. Gitu ya. Sekarang kita ambil text to speech bawah. Oke. Naik ke atas. Ini ada dua pilihan gede. When text to speech, salah, bukan yang kuning, yang biru yang umum yang kita butuhin. Call text to speech, speak. Jadi panggil text to speech suruh ngomong. Ngomong apa? Ngomong message. Ngomong message ya. Message-nya apa? Teks dari text box kan? Nah, sekarang kayak Lego, pernah mainan Lego? Belum? Yang belum pernah mainan Lego, nanti belajar setelahnya yang SD belajar main Lego. Jangan jadi langsung, ini masuk ke sebentar dong. Ini gimana belajar? Sorry dah. Lepasin lagi. Mahal. Lepasin itu mahal. Geret, lepasin. Nah, geret lagi. Ini asistennya kecepatan dong. Oke, jadi perhatiin call, text to speak, message itu kan ada yang warna hijau. Geret hijaunya supaya nempel ke message. Nah, jadi ya sekarang supaya itu dipakai waktu kamu dipencet, call text to speak-nya ditaruh ke when button click call. Geret lagi, masukin. Udah selesai. Udah jadi program. Beres ya? Bisa nggak programnya jalan di HP? Gimana caranya supaya program ini jalan di HP? Gampang caranya. Gampang bisa. Itu di menu yang di atas ada project, project, connect, build, setting, segala macam ya. Pilih yang build diklik, buildnya bikin, ya. Terus bikin jadi APK Android, ya. Yang kecuali HP-nya iOS ya, HP-nya kalau Apple, Nokia Android kategori itu. Nokia bukan Android ya. Android. Memang saya yang Nokia ya, keren nih. Saya aja udah nggak punya. Nanti akan keluar
ambil aplikasinya akan masuk ke HP kita, tapi izinin supaya aplikasinya di-install. Nah, ini kartunya keluar. Udah keluar kartunya? So, di ini. Hah? Di-scan kartunya udah keluar. Di-scan HP ya. Jadi kalau kartu udah keluar di-scan HP, tapi nanti HP-nya akan download. Dia akan nanya, mau diizinin nggak ini buat di-install? Izinin aja buat di-install. Kalau nggak dia akan di-install. Gitu ya. Siapa yang udah berhasil install? Oh, satu. Udah berhasil belum? Berhasil. Kalau udah berhasil, coba dijalanin. Di aplikasinya di-install, dijalanin. Nanti ada text box isi, cek overnya. Terus selesai. Aduh, maaf ya. Maaf ya. Minta maaf. Jadi maksud saya yang ini maksudnya gini, nanti kalau belajar programan harus belajar cara logika programmingnya ya. Udah jalan itu deh. Jalan. Keluar suara deh. Langsung jadi man. Udah jalan. Terus ya. Nah ini teh buat anak SD sebetulnya, tapi ya saya ajarin buat mungkin juga ya, biar logika berpikirnya jalan. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Selesai. Sampai sini dulu ada pertanyaan deh. Oh udah mulai jadi. Bisa? Gak apa-apa? Hah? Install aja. Dah? Simpan. Jadi berapa yang belum pernah bikin aplikasi Android sekarang? Kalau tadi nanyanya berapa yang sudah bikin, sekarang berapa yang belum pernah bikin? Baru kan suaranya halus ya? Suaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kita ganti topik sekarang. Ada pertanyaan? Aman? Iya, kalau kayak gini udah semangat bisa. Ini tadi sempat gue ya. Belum pernah bikin aplikasi sebelumnya. Ini baru pertama kali bikin ya. Gampang kan? Oke. Udah beres? Lanjut ya. Ya, tanya soal teman. Kurang keras. Tergantung bahasanya. Kalau bahasa HP kita Indonesia, kita ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti. Kalau bahasa HP kita bahasa Inggris, kita ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti. Gitu. Jadi tergantung bahasa HP yang kita pakai. Terus ya, sip. Bisa ya. Nanti kalau nggak berani ngomong sama pacar, sebut situ I love you, I love you. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, kita akan coba belajar programming. Sekarang pakai AI. Tapi sarannya ini harus kuat dulu sebetulnya. Jadi cara berpikir otak kita buat programming harus dilatih dulu. Kalau otak kita
AI, masuk ke ChatGPT. Oke, so, ini berapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Berapa orang? Semua udah ya? Serius? Bohong ya? Oke, saya akan coba pakai ChatGPT buat AI-nya. Oke, buka ke tab yang buku-buku tadi, buka ke tab, masuk ke PDF free itu. Oke, klik, dari belakang bisa lihat. Naik ke atas, stop. Itu di atas ada tulisannya AI untuk programming sama coding cepat. Bisa diklik. Ya kan nggak? AI untuk programming sama coding cepat bisa diklik. Ini kelihatan bukunya. Udah berhasil di-download tuh. Yang pertama benar. Yang pertama tahu ini. Udah ya. Itu buku bisa di-download, sebetulnya bisa dibaca online, bisa di-download. Oke, saya baca online, saya nggak nge-download, saya baca online. Ini bukunya sekitar 100 sekian buku. Nah ini kalau dilihat ini, nah atas tadi. Ini ya, cara pakai bukunya. Banyakin praktek, jangan cuma baca doang. Jadi ini baca sambil praktek. Terus ya, oke. Sekarang cara berpikirnya, nggak usah lah. Buah. Data isi dulu, data isi mana data isi? Nah, data isi dari bab satu. Oke. Nah, di sini ada mindset, bagaimana caranya coding cepat. Jadi cara berpikirnya di sini ya. Cara berpikirnya kira-kira gini lah. Ini saya sederhananya ya, cara berpikirnya sederhananya aja. AI itu bodoh. Percaya nggak kalau AI itu bodoh? AI itu bodoh. AI itu nggak pintar. Yang lebih pintar manusia. Akibatnya adalah kita harus ngasih perintah yang detail. AI-nya mau ngerjain apa? Promnya harus bagus. Kalau promnya salah, AI-nya keluarnya salah. Itu masalahnya. Beres ya? Jadi ya itu benar banget. Jadi harus kita kasih detail ke situ. Jadi intinya situ. Terus langkah-langkahnya. Langkahnya ya, langkah pertama. Kita biasanya kalau mainan kayak gini bikin folder tempat taruhan. Itu folder bebas sih sebetulnya. Kita bikinnya kayak gimana, ikutin kita. Kedua, nanti di itu halaman 17 bisa kita lihat juga contoh promnya seperti apa sebetulnya ya. Minta ya buat bikin folder itu bikin program, nanti ada contohnya promnya seperti apa. Terus kita harus jalanin program tadi. Jalannya, sorry saya pengen dulu. Ini buku ini akan ngajarin cara bikin program buat aplikasi di komputer. Dia bisa bikin program buat di web, dia bisa bikin program di HP. Cuma semuanya pakai Python yang ini. Jadi nggak harus sebetulnya. Misalnya kita pengen pakai PHP, nanti bilang AI-nya bikinin programnya pakai PHP. Kalau kita pengen pakai Java, kita bikinin pakai Java. Kita bisa bilang kayak gitu. Cuma pakai PHP sama Java lebih ribet. Karena filenya banyak kan? Kalau pakai Python satu file selesai. Makanya begini makanya Python supaya satu file beres. Kita tidak pakai Java, tidak pakai lain. Tapi nanti kalau kerja beneran boleh aja pakai PHP, pakai Java. Buat belajar yang ini supaya gampang, kita makanya Python dulu ya. Ya. Terus jalanin programnya di mana? Boleh di komputer, boleh di web, boleh di HP. Cuman yang HP lebih susah nanti. Oke. Di web juga susah seberapa. Terus kita perlu uji input. Misalnya gini. Kan tadi ada text box. Kita harus masukin sesuatu dalam text box tadi. Misal program
program yang kita bikin namanya kalkulator. Kalkulator tentang hitungannya. Kalkulator buat hitung. Udah gitu, tahu sendiri. Plus 60 kan orangnya gelo-gelo. Udah tahu belum sih kalau plus 60 orangnya gebek? Ya. Kita bikin program buat kalkulator, buat hitung. Kalau hitung yang dimasukin angka apa huruf? Udah nama angka kan? Cuma tahu sendiri, warga plus 60 kan gebek semuanya. Ini udah istilah bisa masukin huruf segala macam. Kalau kita masukin huruf, kalkulatornya jalan apa enggak? Nggak jalan. Jadi waktu kita bikin program sebetulnya kita harus tahu kelakuan plus 62. Jadi kita harus tahu nih plus 62 emangnya suka brengsek-brengsek. Jadi kita perlu uji input yang salah. Yang kedua, terus nanti juga kita harus belajar cara benerin input sama kalau ada error mau diapain. Terus kita bikin kita tes programnya. Udah kita bikin dokumentasi terus kita upload ke Git kalau mau. Yang terakhir kan kalau mau aja ya, kalau mau nggak apa-apa. Kira-kira langkahnya kayak gitu ya bentuknya ya. Oke. Yang di bawah itu mulai bikin ekosistem buat coding pakai Python-nya. Tapi itu susah. Supaya hidup Anda gampang, oke. Sudah pernah bikin program pakai Google belum? Belum? Oke, buka tab. Masuk ke Google Colab. Udah tahu Google Colab? Nah, masuk Google Colab. Klik, login, masuk ke Google Colab. Oke, masuk ke Google Colab. Sekarang kita akan bikin program buat Google Colab aja ya. Pakai ini ya, pakai konten Python. Silakan masuk ke Google Colab dulu. Google Colab biasanya pakai Python ya. Saya berapa menit lagi Pak Ibu? Hah? 1 jam dulu? Saya bersyukur aja. Hah? Oh, serius? 2 jam? Oh, oke. Oke, saya dikasih waktu lebih lama. Jadi awalnya sih 1 jam, atau 2 jam. Sekarang saya menawarin, mau belajar yang gelo nggak? Kita bikin ya. Benar? Kita bikin ya. Tapi mulainya dari Python dulu ya. Kita belajar Python dulu. Nanti, jadi ini buku ini saya loncat sih sebetulnya. Buku yang ini akan saya loncat. Saya akan ganti buku, ada buku satu lagi yang lebih berat. Saya loncat buku berat ya. Tapi karena kita pakai AI programmingnya, walaupun itu bukunya berat, kita nggak usah baca. Saya cuma kasih tahu aja bukunya ada. Kalau kalian belajar, udah. Tapi ini AI ya. Pakai Python juga sama, tapi AI banget. Nanti kita akan coba program Python buat AI. Jadi AI banyak macam-macamnya, AI itu ada banyak. Oke, yang sering kita pakai yang namanya ChatGPT itu namanya Large Language Model (LLM). Itu yang ChatGPT. Saya akan masuk AI yang machine learning. Oke, lebih sederhana daripada LLM. Jadi saya masuk yang machine learning ya. Tapi sebelum masuk situ, saya akan masuk ke Python dulu. Belajar Python dulu, terus nanti kita loncat ke machine learning. Ini biasanya kuliah semester 7, 6, bukan 5, 6, 7. Ini semester berapa? Berapa? Ini semester 2 saya ajarin. Jadi semester depan udah bisa wisuda. Wisuda bisa kawin, salah, kerja dulu. Oke, udah ya.
lihat nggak notebook? Tapi ini buat programmingnya ya. Oke. Ini loading supaya si Google Colab-nya siap aja. Itu udah siap di sini ya. Oke. Sekarang kita akan programming sederhana dulu. Bikin programming sederhana pakai AI, pakai ChatGPT. Cuma minta maaf nih. Ini kalau kita kurang ya mah. Reset. Kita akan loading dulu pakai ChatGPT. Cuma minta maaf. Kemungkinan kalau kita sering nge-prompt ke ChatGPT-nya akan komplain habis. Kalau habis pindah ke Grok atau ke Mini atau apa. Kalau habis ya, oke. Kita akan coba. Kalau habis nanti pindah aja ke yang lain, gitu ya. Oke, masuk ke ChatGPT. Sekarang kita akan bikin program yang bego aja. Bego. Buka pakai notepad dulu. Pakai notepad dulu lah biar kelihatannya lebih gampang. Notepad masuk situ, notepad. Diedit. Gak ada. Notepad. Belum gue isi. Iya belum. Hah? Belum. Oh yaudah tuh. Oke, bisa digede nggak hurufnya? Nih kelihatan gua ketik sesuatu. Kelihatan nggak dari belakang? Oh digede, so kelihatan? Kelihatan ya? Depan tembok. Oh? Ada yang ke depan tembok. Oh depan tembok. Ini ada depan kosong. Ini depan. Ini kelihatan cuma ada 3 di depannya. Abang-abangan. Nggak tahu. Oke, kita akan nge-prompt-nya gini ya. Ini sederhana aja ya. Nanti bisa lihat di buku contoh-contoh prompt yang lebih serius. Saya akan prompt sederhana. Buatkan pinjam. Buatkan spasi. Wah, serius ya, jangan deh. Buatkan source code Python, enter. Untuk kita bikin program kalkulator dulu aja ya. Untuk program untuk kalkulator, enter. Mau berapa input? Kebanyakan 3 input aja ya. Nanti variabelnya ABC gitu ya. Terus kita jumlahin ya. Untuk 3 input, enter. Terus untuk operasi penjumlahan, enter. Harus bisa jalan di Google Colab. Kasih tahu harus bisa jalan di Google Colab. Jadi dia tahu nanti akan jalannya di mana, gitu ya. Jadi sederhana cara mikirnya sebetulnya. Dan guys, select all, klik kanan, jadi udah baca. Ini serius ya. Saya jarang-jarang lihat mahasiswa seserius ini. Ini hanya terjadi di UIN. Di kampus gua mahasiswanya baru-baru. Ini udah? Di enter kalau udah kirim. Nah, gitu aja mainnya. Udah keluar? Udah keluar sih, udah mulai keluar. Programnya boleh sama nggak sama saya? Sama? Oh, tergantung amal ibadah ini ya. Kalau amal ibadahnya bagus, mau cepat biasanya. Siapa yang cepat keluarnya? Keluar? Gue langsung kok mobil hitam ya. Mobil. Ya, berok ya.
Oke, kalau udah di kopi itu di atas ada kopiannya, masuk ke guru kolek, fase. Oke, udah fase itu ada tombol run di sebelah kiri, di run aja, udah. Nanti dia akan nanya, dia udah mulai kelihatan, di bawah kelihatan tuh ada tulisan connect ke saya udah mulai keluar ya, saya masukin angka dulu ya. Ini kan masih pada tunggu ya. Dia akan keluar kata-kata, masukin angka pertama. So, masukin berapa? Masukin aja berapa? Itu berapa? 23, enter. Terus masukkan angka kedua, masukin berapapun. 17, enter. Angka ketiga 6. Nah, stop dulu dari enter dulu. 23 tambah 17 sama berapa? Teing. Bro, lebih minta tuh parah. Enter 46. Gelo. Kayak gitu doang sih sebetulnya, gampang. Oke, udah keluar belum? Sudah? Aman? Iya, aman? Aman? Gila. Ini keren nih. Ini paling pintar di kelas. Dosennya tahu nggak sih? Dosennya kenal dia nggak sih? Kenal. Dia udah loncat aja dia. Oke, beres. Kita bikin program yang macam-macam lagi ya. Ada saran nggak? Mau bikin program apa? Hah? MBG? Gak apa-apa. Kita bikin program buat MBG, gitu ya. Enaknya diapain MBG? Hah? Dan ada di PNS sama ada hubungannya. Oke, kalau nggak kita cari ide di ChatGPT ya. ChatGPT, masuk ChatGPT lagi. Kita cari di ChatGPT. Misalnya, tolong beri saran program Python yang sederhana untuk mahasiswa UIN semester 2 gitu. Tolong beri saran program Python yang sederhana untuk mahasiswa UIN semester 2 gitu ya. Enter. Nanti dia akan keluarin banyak di satu contoh kalkulator nilai akhir mahasiswa itu buahin. Terus jadwal sholat sederhana, nah eta penting itu, terutama subuh. Hah? Karena kalau ada syarat. Oke. Kasir kantin, ayah kantin ini. Program kasir kantin, cuma terpentingnya. Oke, kita cok yang ada di depan yang kunci yang mana? Jadwal sholat ya. Oke. Oh ini jadwal sholat kok bu? Gombal ini mah jadwal sholatnya ini mah.
Masa kita cuma bikin ini doang, masukkan waktu subuh itu, mama bego ini mah. Mau nggak kita bikin sholat yang lebih susah? Ini yang ada di kepala saya nggak tahu caranya, tapi yang ada di kepala saya, pertanyaan sederhana dulu. Tiap tempat waktu sholatnya sama atau beda? Yang nentuin beda dari mana? Dari matahari, dari lokasi, jadi tanggal, jam, waktu, lokasi segalanya nentuin ya. Kita akan uji nyali, percobaan. Ini percobaan, kita bikin program yang susah nih sekarang. Kita akan bikin program yang susah, nggak tahu bisa atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kita akan bikin program susah. Kita akan bikin program waktu sholat. Kita cukup masukin koordinatnya UIN Serang ini ke dalam program itu, tanggal sama jamnya. Nanti dia akan nentuin tanggal jam ini untuk koordinat ini, sholatnya kapan. Jadi ya, udah pernah belum bikin program seperti itu? Ini program gelo ini mah ya. Saya juga nggak tahu caranya gimana. Jadi kita bikin program waktu sholat, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Oke. Coba ada yang kebayang nggak apa yang harus saya cari supaya saya bisa bikin program itu? Yang pertama kali harus cari apa? Jam sholat, waktu istighfar. Yang ada di kepala saya nih, di kepala saya nggak kayak gitu loh. Tahu nggak di kepala saya kayak gimana? Kepala saya itu yang ada di kepala kayak gini. Ada enggak rumus yang kalau kita masukin koordinat lokasi, dia langsung bisa keluar waktu sholat? Ada nggak rumus itu? Ada. Pasti ada kan? Kita cara rumus itu ya. Kira-kira cara nyari rumus itu pakai apa? Pakai AI bisa. Saya akan coba yang paling dulu ya. Saya nggak pakai AI dulu ya. Saya pakai Google. Pakai Google dulu ya. Saya nggak pakai AI, pakai Google. Kenapa saya nggak pakai AI? Kenapa saya pakai Google? Soalnya saya nggak percaya AI-nya pintar. Betul. Saya ngerti AI, tapi saya nggak percaya AI-nya pintar. Kita akan coba nyari di Google dulu. Oke, sekarang kita buka Google, ya. Terus keywordnya rumus waktu sholat. Ini saya belum pernah ngertiin loh ya, Mbak ya. Kamu belum pernah ngertiin kayak gini ya. Rumus waktu sholat. Coba rumus perhitungan waktu sholat, klik. Oke. Ini masuk rumusnya dapat. Alhikmah2.net. Harusnya rumus itu banyak sih, tapi kita perlu masukin koordinat lokasinya kita nanti. Jadi kita harus nanya di Google Map lokasi kita koordinatnya berapa. Nanti dari rumus ini kita masukin koordinat, urusannya beres harusnya kudu namanya. Tapi kan nggak tahu. Ini uji nyali, kita percobaan bisa. Kalau keluar lemon bisa ganti. Perhitungan waktu sholat. Kalau nggak bisa pesan minta AI. Google lemon rupanya. Aduh, lemon ada yang lebih cepat nggak nih? Hah? Ada yang bisa, ada yang dapat? Dapat dari mana? Ada? Saya rumusnya. Itu rumusnya banyak ya? Banyak ya? Ada yang bentuk file PDF nggak? Oh, ini parameternya. Oh, ini sudah semua ya? Oh, ini dapat nih. Untuk paling atasnya koordinat.
Oh, budul tentu. Bintang tempat, budul tempat, deklarasi. Ini harus masih semua. Terus ada terus. Ini ada terus. Oke. Itu nama mati layar. Oh, layar mati selesai itu. Oh, itu. Oke. Kalau enggak cari PDF aja nih. Ini juga bukan PDF, kalau buka juga. Hah? Lemot. Lemot banget ya. Wifi-nya lemot. Kemudian tanya kayak aja, ini nyerah yang sini nyerah ya. Ada PDF. Nah, gimana caranya supaya di depan dapat juga? Iya. Coba, bentar. yang cara mikro sampai di bawah bisa ambil. Nggak bisa. Udah pakai ChatGPT lah. Sorry depan nyerah, nggak bisa dapat. Jadi kita pakai ChatGPT yang depan ya. Boleh nyerah. Oke. Ini pura-puranya saya percaya sama AI, pura-puranya ya. Walaupun saya nggak 100% percaya sama AI, saya akan coba percaya sama AI. Soalnya waktu pakai Google saya nggak berhasil dapetin file PDF-nya. Kalau bisa dapet file PDF-nya, selamat. Oke. Perintah yang di AI, rumus waktu sholat dengan input koordinat lokasi, koma, tanggal sama tanggal dan tanggal udah cuma dua. Rumus waktu sholat dengan input koordinat lokasi sama tanggal aja. Kalau yang udah berhasil dapat file PDF, ambil aja. Saya nggak berhasil soalnya. Kalau ada yang udah berhasil, pakai file PDF yang didapat. Kalau dapat websitenya, ambil teksnya. Gitu ya. Kalau saya memang nggak berhasil, jadi saya terpaksa pakai ini. Terpaksa pakai apa? AI. Karena saya nggak berhasil. Ini udah dapat nih rumusnya. Ini rumusnya ada nih ya. Wih, mantap. Dengar. Pokoknya ini pada posisi saya nggak ngerti rumusnya. Udah ada contoh Python-nya lagi. Game-nya. Udah ada contoh Python-nya lebih halus ini. Beres selesai masalah. Langsung maksud saya tadinya saya mungkin mikirnya gini ya. Kita dapetin rumusnya, terus rumusnya diupload lagi ke ChatGPT, terus bilang pakai prompt lagi, tolong buatkan Python-nya untuk rumus yang saya upload. Rencananya gitu. Ternyata ChatGPT-nya terlalu pinter. Saya cuma minta rumus dikasih sama Python-nya sekalian. Nah, udah selesai masalahnya kan? Itu dapat semua. Yang jelas. Jadi PLN tadi jadi gampang bisa kan? Oke, karena menghindari percobaan ya. Percobaan di copy, masukin Google PLN, bikin aplikasi baru, buang aja. Oke. Aplikasi yang tadi sebelumnya di delete aja ya. Paste source code-nya. Oke. Harusnya dibaca ya. Atau kita baca dulu ya. Saya akan baca dulu, masuk ke ini lagi. Bisa dideteksi nggak? Atau kalau nggak di sini nggak boleh dideteksi kan? Oke. Nah, saya ambil dari sebelah sini ya. Yang ini dev itu cuma sabutin, gak usah kita lihat dulu. Saya akan kalau lihat program, saya akan lihat program dalamnya yang utamanya seperti apa. Oke, dev-nya dilewat. Oke, nah naik ke atas, cari di utama
namanya aja. Oh ini dev juga, oke. Ke bawah, 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 ke bawah. Ini udah hitungannya dimasukin semuanya, hitungannya dimasukin. Oh berarti harus ada ada naikin ke atas. Oke. Oh nggak ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Tahu? Program ini masalahnya di mana? Masalah besarnya. Jadi gini, waktu kita bikin program kalkulator, si program kan nanya, masukin angka pertama, masukin angka kedua, masukin angka ketiga, nanti dia keluarin jumlah. Pertanyaannya, program ini akan nanya nggak ke kita? Hah? Yang ini nanya, yang itu nggak nanya soalnya. Oh, yang ini masukin, itu nggak ada masukin. Salam prom. Promnya sama. Oh, coba dirun dulu, coba dirun. Mendingan ini baru dah, chat baru dah. Hah? Di chat baru. Nah, apa-apa, oh, biarin aja. Yang Biarin mana? aja. Kalau yang udah yang berhasil promnya nanya bagus. Kalau promnya saya nggak nanya soalnya, jadi dia bikin programnya nggak ada pertanyaan. Kita lihat aja programnya. Ini tadi sini. Oke, dirun. Oke. Ini nggak nanya ya, programnya nggak nanya yang ini. Bawahin, paling bawah. Dia nggak langsung ngasih waktu sholat langsung kalau yang ini. Dia nggak nanya. Dia akan hitung dan keluarin waktu sholat. Kalau yang saya dia nggak nanya lokasi. Dia akan hitungin dan akan diberi waktu sholatnya langsung. Kalau yang agak nanya, nanti kita harus masukin tanggal sama lokasi kita. Dapat dari mana lokasinya kita? Jadi biasanya dari itu. Masuk ke Google Map dulu untuk dapat lokasi ya. Masuk Google Map, Maps, google.com. Harus masukin lintang sama bujur kan? Tahu lintang bujurnya kan? Nggak tahu kan? Untuk dapetin lintang bujur, masuk Google Map. Google Map, kita harus cari rumahnya kita atau kampusnya kita, misalnya kampus. Kenapa layar? Oke. Loh, Kenapa? jadi 2 display bukan mirror. Hah? Ini udah keluar. Iya, jadi 2 display. Oh. Udah. Udah. Oke. Saya masukin kita dari kampus aja ya yang gampang. Kalau nanti dari rumah masing-masing juga boleh. Gua jauh. Di mana Jakarta? Sawarna Pantai. Perasaan pantai. Rangkas dulu sama lagi. Saya pernah di sana tidur di Sawarna kan. Enakan tinggal di sana daripada di sini ya. Sini ke sana berapa lama? Oke, kita yang gampang dulu ya. Kita cari kampus ya. Keywordnya apa di sini? UIN apa? UIN, hilang. UIN, nah gitu. Oke. Kita nyari. Nanti kalau udah dapat lokasinya, klik kanan. Terus harus ada tulisan, ada koordinat tuh sebetulnya. Klik kanan nanti bawa koordinatnya. Terus koordinatnya harus dicatat, diambil. Udah betul. Lu mau aja. Koordinatnya nggak dapat. Belum. Ada. Belum. Oh, susah banget sih. Wifi-nya kali. Lagi nge-lag gara-gara semuanya pada.
Iya. Ini komentar udah berapa? Ya udah, nanti begini aja dah. Kalau enggak klik kanan sembarangan di sini, sembarangan di sana. Klik. Nah itu berarti ini klik kanan ya. Kalau kita dapat lokasinya di klik kanan di lokasi itu, nanti di atas ada tulisan kita senam sama 100 sekian. Oke, yang satu lintang satu bujur. Intinya itu sih. Jadi kita cari di Google Map, klik kanan di lokasinya kita, nanti keluar 5 bujurnya itu dimasukin ke programnya kita. Nah kalau udah dapat 6 bujurnya udah masuk, kita masukin ke program kita, dijalani langsung keluar jadwal sholatnya. Oh ini harus, ini ditanggung dulu dari masukin sekaligus semua. Oh ya, ini oh udah dapat. Tinggal yang 100 sekian ya. Nah, cari yang 100 sekian nyari dulu. Ya klik kanan. Ini yang ini yang 106 itu. Ini yang mau kesana ibu. Iya. Biasa. Angga sekarang ini mah. Itu ditanggung sebenarnya disesuaikan dengan koordinatnya kita. Akibatnya kita akan bisa dapat waktu sholat betul-betul di rumahnya kita langsung. Beres ya? Lama kan? Bikin waktu sholat kan gak apa-apa. Udah itu nanti di print, tinggal dibikin di ini aja, nanti ditopek. Kalau Anda pengen dapetin kalender waktu sholat, silakan pesan. Saya utur lokasi rumahnya di mana, nanti kita bisa kirim. Bayar 5.000 perak lah satu kalender gitu. Oke, beres. Siapa yang udah berhasil? Berapa orang yang udah berhasil? Oh berhasil. Wih keren. Gampang kan? Gampang bisa nih sekarang. Yang susah bukan ininya, ngobrolnya ya. Oke. Mang Aul, udah menurut saya? Hah? Udah ya? Hah? Oh gitu. Wah sampai jam berapa? Udah. Cetak gue udah habis. Maksudnya jam 12. Oh oke. Gue sampai jam 12. Ya udah. Oke, saya masih punya waktu 30 menit lagi ya. Sekarang kita bikin lebih kacau lagi. Kita bikin kacau dikit ya. Oke. Kita akan belajar machine learning. Oke, machine learningnya tapi saya bikin sederhana aja ya. Sederhana. Logika berpikirnya gini lah. Logika berpikir machine learning. Bisa. Ini contoh. Ini kita bikin skenario dulu ya. Waktu kita bikin program, kita harus bikin skenario dalam kepala. Kira-kira mau ngapain di program? Contoh bisa mau soal nilai mata kuliah atau mau soal keuntungan. Misalnya kita pengusaha, kita punya transaksi dagang segala macam, kita pengen prediksi ke depan, kira-kira ke depan kita bakal untung atau rugi. Nah, sekarang pertanyaannya, mau bikin program buat ngitung nilai mahasiswa dan melihat ke depan kira-kira ini akan bakal lulus atau bakal drop out, atau kita jadi pengusaha buat itu kita untungnya bakal berapa ya? Mau yang mana? Pengusaha. Kayaknya bakatnya bakal pengusaha semua ya. Mendingan, tapi jangan lupa sholat lima waktu tetap harus dijaga ya. Oke, sekarang kita pengusaha. Kita akan coba bikin program yang sederhana dulu ya. Oke, programnya kira-kira gini. Kita akan minta yang benernya sih harusnya kita buka warung. Terus kalau ada orang
orang beli dicatat, beli berapa, harga berapa. Nanti catatan-catatan itu nanti dikumpulin dalam 1 bulan, kita bisa hitung kita modal berapa, keluar berapa, apa yang beli berapa, kita untung berapa, harusnya kayak gitu ya Bapak ya. Cuman sekarang jual belinya tadi kita bikin supaya si Python-nya yang bikinin datanya, gitu ya. Kita akan minta tolong sama Python, tolong buatin data transaksi jual beli di warung selama misalnya 2 bulan, gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi logika berikutnya kita akan bikin data transaksi di warung 2 bulan. Kemudian kita juga akan bikin belanja barang selama 2 bulan, datanya kayak gimana. Terus nanti dari 2 itu belanja sama transaksi kita bisa hitung untungnya berapa selama 2 bulan. Nanti program yang namanya machine learning adalah dari belanja sama transaksi kita bisa hitung kira-kira ke depan bakal untungnya berapa. Jadi yang namanya machine learning teh dukun. Udah pernah melihat perdukunan? Belum? Yang ini dukun, tapi dukunnya pakai komputer. Dukunnya nggak pakai minyak. Tidak ada musik. Ini dukunnya tidak musik ya. Kalau dukun kan biasanya pakai minyak segala macam. Ini dukunnya pakai data. Dan yang ini yang dipakai sama pemerintah segala macam cara-cara kayak gini. Jadi misalnya dia pakai data, dia pengen lihat ke depan kira-kira kementerian apa bakal keluarin anggarannya berapa bisa. Oke. Kira-kira gini ya. Sekarang kita akan bikin udah berapa tadi? Kira? Nggak keluar. Oh, dimatiin sekali. Dimatiin yang gitu. Ini udah jadi ini. Jadi keluar apa? Ini udah keluar. Oh itu. Udah. Dan oh itu soalnya. Putus-putus. Nggak tahu, kayak kepanasan proyektor. Proyektornya kepanasan. Maybe bisa jadi. Subuh di sini ini nyala begini. Panas ya. Proyektornya kepanasan. Kenapa panas sih pagi-pagi nih panas? Cuman yang kasihan ini nih LCD nggak bisa keluar, kita bingung mau ngomongin itu. Itu benar subuh 4.33 sekarang di sini teh. Oh, terus duhur 11.49 benar. Oh, jadi 4.33 kayaknya Jakarta deh. Di sini kayaknya lebih. Oh 11.55 dulu. Oh di sini 11.49. Ini kayaknya koordinat Jakarta ini kan. Beda lokasi. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang kita bikin buat perbang warung antik. Oke. Masuk ke ChatGPT. Oke. Yang belakang tolong jangan berisik kata depan. Oke, sekarang kita uji nyali ya percobaan. Kita akan dari dukun, kita akan nyoba melihat ke depan. Kira-kira kita punya warung ini di depan bakal untung atau enggak? Kebayang? Jadi kita akan pakai program, kita akan prediksi ke depan. Kira-kira bulan depan bakal untung atau enggak? Data yang kita punya adalah nanti kita harus bikin data pembelian barang sama penjualan barang 2 bulan aja. Pembelian barang 2 bulan, penjualan barang 2 bulan. Kira-kira bulan ketiga bakal untung atau enggak? Kira-kira gitu ya. Tugasnya machine learning adalah buat dukun, buat melihat ke depan untung atau enggak. Jadi program pertamanya adalah tolong AI, tolong buatkan data pembelian barang di sebuah warung selama 2 bulan.
Gitu ya. Tolong buatkan data pembelian barang di warung, di sebuah warung selama, tapi harus apa ini sebetulnya, menggunakan Python supaya nanti keluarnya Python. Oke, enter. Saya ulang ya. Tulis di bawah. Tolong buatkan data pembelian barang untuk sebuah warung selama 2 bulan menggunakan Python. Nah, kalau kita minta Python yang bikinin, itu namanya data dummy, data bohongan. Oke. Oh. Masih buat nggak nih? Buat nggak ya? Biar aja panas, biar kurus. Kalau saya belum kurus. Kalau ini udah kurus, nanti jadi kurus kering. Jadi yang pertama, pakai Python buatkan data pembelian barang selama 2 bulan. Nanti pakai Python lagi, tolong buatkan data untuk penjualan barang. Nanti dari data 2 ini kita prediksi bulan ketiga untung atau untungnya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu aja. Nanti yang benerannya, jadi kalau yang benerannya kita harus punya file Excel. Nanti barangnya yang dibeli ada di file Excel, pembeliannya di file Excel, dari file Excel bulanan kita bisa nebak ke depan. Ini lama ya? Tadi wifi mati. Hah? Tadi wifi-nya mati. Oh, wifi-nya mati. Tadi ganti wifi terus refresh. Wah, seru ya. Ini ganti wifi juga. Hah? Oh, pribadi dia. Tapi beda kelas, beda level Kita yang pribadinya gak jalan, sini gak jalan. Kalau yang udah, jadi makanya cuma 3 ya. Jadi yang pertama buatkan data pembelian barang 2 bulan pakai Python. Yang kedua, buatkan data penjualan barang 2 bulan pakai Python. Yang ketiga, pakai Python kita prediksi keuntungan di bulan ketiga. Wah, ini keluar. Belum. Oh, belum. Ulang. Pembelian barang selama 2 bulan menggunakan Python. Bentar. Ini kan belum panas tau. Kalau mau lebih panas lagi di neraka lebih panas. Jadi gimana lagi? Nah, coba masa-masa neraka ya. Langsung harus stres. Udah keluar? Oke. Kalau belum keluar, lihat aja ya. Soalnya saya punya waktu cuma sedikit. Saya punya waktu cuma sekitar 20 menit lagi. Ini saya copy paste nih. Kemudian barang ini saya copy paste, masukin ke sana. Select all, paste, enter. Nanti promnya jangan langsung tolong buatkan data lagi ya. Jadi yang pertama adalah buatkan data untuk pembelian barang. Prompt selanjutnya adalah gini, ada kata-kata gini ya. Lanjutkan
program sebelumnya supaya nanti variabelnya ngikut. Oke, lanjutkan program selanjutnya untuk data pembelian barang selama 2 bulan. Gitu. Lanjutkan program sebelumnya. Jadi ada kata-kata lanjutkan program sebelumnya supaya nanti variabelnya ngikut dari atas ke bawah. Ya. Oh ini udah jadi pembelian. Tadi pembelian, yang tadi pembelian barang. Penjualan, penjualan. Baik, maaf. Ingetin saya kenapa sih? Penjualan barang. Tapi ada lanjutan ya. Penjualan barang selama 2 bulan menggunakan bahasa Python juga. Oke, cepat ya. Harusnya lu yang jadi ini dah. Siapa yang namanya? Apit. Ganti nama aku. Apit. Banyak fans. Udah? Gak keren-keren. Gak keren-keren. Gak keren sama sekali. Belajar. Coba lagi. Restart runtime coba ya. Restart session. Restart session dulu. Yang depan nggak bisa nih. Yang ketiga kalau udah jadi, yang ketiganya gini. Lanjutkan lagi. Buat prediksi keuntungan. Lanjutkan untuk prediksi keuntungan di bulan ketiga. Jadi logikanya gini, ada data pembelian, ada data penjualan, terus selisih antara jual dan beli kan untung. Prediksi keuntungannya di bulan, tapi pembelian sama penjualan hanya 2 bulan, keuntungan di bulan ketiga. Jadi belum kejadian di bulan ketiga untung apa enggak? Ini komputer depan nggak berhasil. Komputer depan nggak berhasil. Jangan-jangan yang berhasil yang sini malahan yang itu nggak bisa nih. Bisa keluar nggak? Jadi di copy satu-satu. Oh langsung semua. Gimana juga sih? Kelihatan keuntungannya nggak? Keuntungannya berapa? Oh keuntungannya keluar. Oh prediksi bulan Maret gitu. Anjir. Sekarang katanya Apin ya? Apin jadi saya nggak bisa. Kan ini kan? Ya. Apin jadi dosen aja ya? Pacarnya ada berapa sekarang? Oh ini pacarnya. Pacarnya banyak. Ini pertanyaannya kan pertama kita bikin data pembelian ya 2 bulan, yang kedua kita bikin data penjualan 2 bulan, udah kita prediksi bulan ketiga untungnya berapa. Pertanyaannya waktu kita bilang prediksi udah ada datanya belum? Oh ini nggak ada kan datanya. Data pembelian sama penjualan cuma 2 bulan yang awal. Bulan ketiganya nggak ada pembelian penjualan ya. Oh dia prediksi. Ibaratnya gini ya. Bisa. Ini contoh. Pakai logika aja kepala ya. Bisa. Ini misalnya kita punya anggaran buat pemerintah, misalnya tahun 2000 pemerintah Serang, Banten ya ini ya, Banten punya anggaran 100 juta buat program PHK tahun 2000. 2001
101 juta. 2002 102 juta. Kira-kira 2003 anggarannya berapa? Ulang. Tahun 2000 anggaran Pemprov Banten 100 juta buat PKK. 2000 ya. 2001 anggarannya 101 juta. 2002 anggarannya 102 juta. 2003 anggarannya 103 juta. Kira-kira 2004 anggarannya berapa? Bisa tebak ya? Jadi logikanya mesin learning kayak gitu. Dia ngelihat anggarannya kayak gimana polanya, naik, turun, datar. Dari naik turun datar dia kira-kira nebak. Kira-kira tahun depan ini belum ada datanya, bakal kayak gimana dia nebak. Itu teh dukun sebetulnya. Cuma dukunnya tidak pakai menyan, pakai data. Ya beres ya. Sekarang saya pengen nanya, dukun seperti ini dicari nggak di Republik Indonesia? Dicari nggak? Saya kasih tahu dulu ya, dicari. Itu atau di depan sana nyari nggak orang yang bisa ngitungin anggaran tahun depan? Nyari. Kira-kira mereka tahu nggak cara ngitung kayak gini? Nggak tahu sih. Jadi mereka nggak terlalu tahu. Nggak banyak orang yang bisa ngitung seperti ini. Gitu ya. Saya nanya lagi, kira-kira gaji orang-orang yang bisa ngitung gaji buku-buku ini gajinya berapa kira-kira? Hah? UMR? Atau lebih tinggi dari UMR? Gajinya bakal lebih tinggi sih daripada UMR. Beres ya? Sip? Tapi yang bisa jalan mah Apin, saya nggak bisa, itu udah berhasil. Ini Apin yang bisa. Boleh kasih ya Apin? Kayaknya Alvin gak berani. Si Alvin gak berani ke depannya. Ya udah, ini internetnya nggak jalan, jadi saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah, nyerah. Ya udah. Ini udah 11.42. Sebentar lagi waktu sholat. Sudah tahu belum cara menghubungi saya? Bukan cara kasih lihat lagi di sana. Itu kalau ada email saya ono@indo.net.id, ada ono@iptsacd, terus di bawahnya ada Twitter, bawahnya lagi ada IG. Kalau ada pertanyaan apa-apa silakan email, Twitter, IG, gitu ya. Kalau butuh perpustakaan tentang AI segala macam, paling gampang paling atas, naik ke atas lagi, atas paling atas. Itu ada s.id/free OWP e-books, silahkan diklik di situ. Di situ banyak buku-buku buat AI segala macam. Oke. Terakhir, ada pertanyaan? Terakhir, ada aman? Nah, baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.